Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya yang terhormat Ibu Hasnita MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik 1. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai teori peluang. Video ini merupakan salah satu tugas dalam memenuhi ujian akhir semester. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Aisyah dengan NIM 201411101132 dengan program studi Perbankan Syariah kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, instansi IAIN Palangkaraya. Baik, pembahasan materi yang akan saya bahas ada 5 pokok pembahasan. Yang pertama, teori peluang, kemudian yang kedua, kejadian majemuk dalam teori peluang matematika, kemudian yang ketiga, aturan perkalian dan faktorial dalam teori peluang, kemudian yang keempat, jenis permutasi, dan yang kelima, mengetahui percobaan, ruang sampel, dan menghitung peluang kejadian. Baik, memasuki materi yang pertama yaitu mengenai teori peluang. Nah, peluang merupakan sebuah nilai antara 0 hingga 1 yang menggambarkan kemungkinan pada sebuah peristiwa yang akan terjadi. Yang pertama, mengenai suatu eksperimen yang merupakan pengamatan atas beberapa kegiatan ataupun sebuah pengukuran. Kemudian yang kedua, suatu hasil yang merupakan keluaran tertentu dari suatu eksperimen. Nah, kemudian yang ketiga, sebuah kejadian yang merupakan suatu kumpulan, satu hasil atau lebih dari suatu eksperimen. Nah, beberapa kejadian tersebut bisa kita sebut saling bebas apabila kemunculan sebuah kejadian tidak akan mempengaruhi kemunculan kejadian yang lainnya. Materi kedua yaitu mengenai kejadian majemuk dalam teori peluang matematika. Nah, kejadian majemuk adalah jika terdapat suatu kejadian atau percobaan yang berlangsung lebih dari satu kali sehingga menghasilkan kejadian baru, di mana kejadian baru tersebutlah yang disebut sebagai kejadian majemuk. Adapun beberapa kejadian yang bisa dikatakan sebagai kejadian majemuk diantaranya yang pertama, dua kejadian sembarang. Nah, dalam dua kejadian sembarang ini, di antara A serta B dalam ruang sampel S, maka akan berlaku rumus, yaitu P dalam kurung A gabungan dari B sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B dikurang dengan P dalam kurung A irisan dari B. Kita coba langsung ke contoh soal, di mana diketahui dari 45 siswa dalam suatu kelas terdapat 28 siswa yang suka dari mapel matematika, 22 siswa suka pada mapel bahasa Inggris, serta sisa 10 siswa suka kedua-duanya. Apabila seorang siswa dipilih secara acak, maka tentukan peluang siswa yang terpilih merupakan siswa yang menyukai matematika ataupun bahasa Inggris. Nah, jika diketahui N dalam kurung S atau jumlah dari siswa itu berjumlah 45 siswa. Nah, yang suka matematika N dalam kurung M yaitu totalnya 28. Dan suka bahasa Inggris N dalam kurung B sama dengan 22. Dan suka kedua-duanya atau N dalam kurung M irisan dari B sama dengan 10. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Di sini sudah ada tutorialnya, yaitu sudah diketahui N atau dalam kurung S yaitu jumlah siswa berjumlah 45 dan yang suka matematika atau N dalam kurung M. Nah, M ini bertanda matematika yaitu dengan jumlah 28 siswa dan yang suka bahasa Inggris atau N dalam kurung B atau bahasa Inggris berjumlah 22 dan yang suka kedua-duanya atau dalam kurung M irisan dari B yang berjumlah 10. Nah, peluang di mana akan terpilih yang suka matematika atau bahasa Inggris ini coba kita masukkan ke rumus, yaitu dengan rumus P dalam kurung M gabungan dari B
sama dengan P dalam kurung matematika dan P dalam kurung bahasa Inggris dikurang P dalam kurung matematika irisan dari bahasa Inggris. Nah, kita masukkan yang sudah diketahui yaitu 28/45 ditambah 22 yang suka bahasa Inggris tadi per mahasiswa 45 dikurang 10 yang suka kedua-duanya dibagi 45 dan hasilnya menjadi 40/45. Nah, ini dikecilkan lagi menjadi 8/9. Nah, kemudian memasuki yang kedua yaitu komplement suatu kejadian. Adapun rumus untuk mencari komplement pada suatu kejadian yaitu dengan rumus P dalam kurung A kuadrat C sama dengan 1 dikurang P dalam kurung A. Contohnya, suatu dadu dilempar sekali ke atas, maka hitunglah peluang munculnya mata dadu lebih dari 2. Nah, menjawab pertanyaan pada slide sebelumnya yaitu suatu dadu dilempar sekali sehingga N atau jumlah dari S-nya itu berjumlah 6. Apabila A dari himpunan mata dadu lebih dari sama dengan 2, maka dari itu A pangkat C sama dengan dari himpunan mata dadu kurang dari atau sama dengan 2, sama dengan dari himpunan 1,2 atau N dalam kurung A pangkat C sama dengan 2. Nah, menjawabnya yaitu dengan P atau A pangkat C sama dengan N dalam kurung A pangkat C per N dalam kurung S sama dengan 2/6. Kita kecilkan menjadi 1/6 sehingga P dalam kurung A sama dengan 1 dikurang P A pangkat C. Nah, sehingga 1 dikurang 1/3 menjadi 2/3, sehingga peluang munculnya mata dadu lebih dari 2 yaitu 2/3. Nah, kemudian yang ketiga, dua kejadian saling lepas. Adapun rumus untuk menentukan dua kejadian saling lepas yaitu P dalam kurung A gabungan dari B sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B. Contoh soalnya, pada pelemparan satu dadu bermata 6, berapakah peluang untuk memperoleh dadu dengan mata 1 atau 3? Nah, jawabannya yaitu A merupakan himpunan dari bilangan 1. Kemudian B sama dengan merupakan himpunan dari bilangan 3. Nah, N dalam kurung A sama dengan 1 dan N dalam kurung B sama dengan 1. Peluang untuk memperoleh dadu mata 1 atau 3 yaitu P dalam kurung A gabungan dari B sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B, di mana P kita masukkan ke rumusnya 1/6 dan P dalam kurung B 1/6 sehingga menjadi 2/6 dan kita perkecil menjadi 1/3. Nah, itu merupakan contoh soal pada dua kejadian saling lepas. Kemudian yang keempat, ada dua kejadian saling bebas. Kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B dan kejadian B tidak mempengaruhi kejadian A, dan dirumuskan pada rumus P dalam kurung A irisan B sama dengan P dalam kurung A dikali P dalam kurung B. Nah, contoh soalnya yaitu apabila peluang Gilang bisa menyelesaikan sebuah
soal yaitu 0,4 serta peluang putra bisa menyelesaikan soal yang sama yaitu 0,3, maka peluang mereka berdua bisa menyelesaikan soal tersebut yaitu di sini ada P dalam kurung A, yaitu probabilitas yang pertama atau kejadian yang A berjumlah 0,4, kemudian probabilitas atau P dalam kurung B atau kejadian B ini berjumlah 0,3, sehingga peluang Gilang dan Putra bisa menyelesaikan soal adalah kita masukkan ke dalam rumus probabilitas A atau dalam kurung A irisan B, di mana di situ bisa diartikan sebagai probabilitas bahwa kejadian A dan B sama dengan probabilitas kejadian A dikali dengan probabilitas kejadian B, yaitu 0,4 dikali dengan 0,3 dan berjumlah menjadi 0,12. Kemudian yang kelima ada dua kejadian bersyarat. Apabila kejadian A serta B tidak saling bebas, kejadian B dipengaruhi oleh kejadian A ataupun kejadian B dengan syarat A, maka dapat kita rumuskan menjadi di situ probabilitas dari sebuah permasalahan di atas yang diberikan B terjadi sama dengan probabilitas A irisan dari B per probabilitas A, atau probabilitas A irisan dari B sama dengan probabilitas A dikali dengan probabilitas A atau B. Nah, contohnya kita masukkan ke soal, suatu dadu dilempar sekali, hitunglah peluang munculnya mata dadu ganjil dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima terlebih dahulu. Nah, menjawab pertanyaan pada slide sebelumnya, yaitu diketahui S merupakan himpunan dari bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan N atau dalam kurung S berjumlah 6. A sama dengan kejadian munculnya angka prima. A merupakan himpunan dari bilangan 2, 3, 5. N dalam kurung A sama dengan 3. Probabilitas A atau kejadian A kita masukkan pada rumus N dalam kurung A per N dalam kurung S menjadi 3/6 dan diperkecilkan menjadi 1/2. Nah, B adalah kejadian muncul mata dadu ganjil. B merupakan himpunan dari bilangan 1, 3, dan 5. P dalam kurung A atau probabilitas A sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S sama dengan 3/6 dan diperkecil menjadi 1/2. Peluang muncul mata dadu ganjil dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima terlebih dahulu kita masukkan ke rumus probabilitas B per A sama dengan probabilitas A irisan B per P dalam kurung A. Kita masukkan angkanya menjadi 1/4 dibagi 1/2 dan hasilnya 1/2. Nah, berikutnya yaitu materi ketiga mengenai aturan perkalian dan faktorial dalam teori peluang. Yang A, aturan perkalian. Apabila sebuah kejadian bisa terjadi dalam M cara, serta kejadian kedua bisa terjadi dalam N cara, maka pasangan kejadian bisa terjadi. Rumus formula pada aturan perkalian yaitu M dikali dengan N cara. Nah, N cara ini banyaknya cara. Keterangan M merupakan kejadian pertama, N merupakan kejadian kedua. Prinsip ini bisa digenerasikan dalam memasukkan banyak kejadian yang bisa berlangsung di dalam N1
N2, N3 sampai NK cara. Banyaknya K kejadian bisa berlangsung atau terjadi dalam N1, N2, N3 sampai NK banyaknya cara. Memasuki contoh soalnya, yaitu Gilang memiliki 3 celana berwarna hitam, biru, dan juga merah, serta memiliki 4 kaos berwarna biru, merah, kuning, dan merah muda. Berapa banyak pasang cara Gilang untuk memilih celana serta baju? Nah, kita menjawab pertanyaan di atas. N1 sama dengan kejadian 1 dalam kurung celana, yaitu 3. N2 atau kejadian 2 berjumlah atau kaos berjumlah 4. Banyak pasang cara Gilang dalam memilih celana dan baju adalah N1 dikali N2 sama dengan 3 dikali 4. Nah, banyaknya cara yaitu 12 cara yang bisa Gilang gunakan dalam memilih celana serta bajunya. Kemudian materi yang kedua yaitu faktorial. Dalam pelajaran matematika, faktorial dari bilangan asli n merupakan suatu hasil perkalian antara bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan n. Faktorial juga biasa dinotasikan dengan penggunaan huruf n dan bisa dibaca dengan n faktorial. Nah, rumus dari formula faktorial ini sama dengan n faktorial sama dengan n dikali dalam kurung n dikurang 1 dikali dalam kurung n dikurang 2 sampai seterusnya dalam kurung n dikurang 1 dikurang n ditambah 1, yang mana untuk 0 faktorial ini sama dengan 1 faktorial sama dengan 1, sehingga akan menjadi 2 faktorial sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2, 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6, 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24, dan 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Dan begitu juga seterusnya kalau kita kalikan. Nah, kita memasuki contoh soal. Yang pertama itu 10 faktorial dikali dengan 3 faktorial dibagi 8 faktorial dikali 4 faktorial. Nah, soal kedua, 6 faktorial ditambah 4 faktorial dibagi dengan 5 faktorial dikurang 7 faktorial dibagi 5. Kita menjawab pertanyaan yang pertama terlebih dahulu. Bisa lihat di pojok kanan sudah terlihat jawabannya. Menjawab pertanyaan yang pertama yaitu 10 faktorial dikali dengan 3 faktorial dibagi dengan 8 faktorial dikali 4 faktorial. Nah, di situ cukup 10 dikali 9 dikali 8 faktorial. Kemudian dikali 3 faktorial, di mana angka tersebut sama. Kita bisa coret di bawah dan menghasilkan 90/4. Jika kita perkecil lagi menjadi 45/2. Kemudian masuki soal yang kedua, yaitu tadi 6 ditambah 6 faktorial ditambah 4 faktorial dibagi 5 faktorial dikurang 5 faktorial per 4 faktorial. Nah, sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 ditambah faktorial ditambah 4 faktorial dibagi 5 dikali 5 faktorial per 5 dikali 4 faktorial. Nah, bisa kita ambil di sini 4 faktorial dikali 6 dikali 5 ditambah 1 dikurang 5 dikali 1 dikali 4 faktorial per 5 dikali 4 faktorial. Menjadi, kita coret menjadi 6/5. Kemudian
memasuki materi berikutnya, yaitu mengenai jenis permutasi. Permutasi merupakan suatu susunan unsur berbeda yang terbentuk dari n unsur, diambil dari n unsur ataupun sebagian unsur. Permutasi bisa dikelompokkan menjadi beberapa macam. Nah, yang pertama, permutasi dari n elemen. Tiap permutasi terdiri dari n elemen. Jika ada unsur yang berbeda diambil n unsur, maka banyaknya susunan atau permutasi yang berbeda dari n unsur tersebut adalah P dalam kurung n dikali n sama dengan n faktorial, atau n Pn sama dengan n faktorial. Contoh soalnya, dalam menyambut suatu pertemuan delegasi negara yang dihadiri sebanyak 5 negara, panitia akan kemudian memasang kelima bendera dari 5 negara yang nantinya akan hadir. Banyaknya cara panitia dalam menyusun kelima bendera tersebut terdapat beberapa cara. Nah, kita hitung dari 5 bendera yang tersedia itu artinya N sama dengan 5 atau jumlah benderanya itu 5. Maka banyak susunan bendera yang mungkin terjadi, yaitu 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, jumlah caranya yaitu 120 cara yang bisa digunakan dalam menyusun bendera. Lalu yang kedua, permutasi n elemen. Masing-masing permutasi terdiri dari R unsur dari n elemen dengan R kurang dari sama dengan n. Untuk seluruh bilangan positif n serta R dengan R kurang dari sama dengan n, banyaknya permutasi dari n objek yang diambil dari R objek dalam satu waktu, yaitu N dalam kurung N dikurang R sama dengan N P R sama dengan P pangkat N T sama dengan N faktorial dibagi dalam kurung N dikurang R faktorial. Syarat urutan perlu diperhatikan ya. Nah, contohnya, banyak cara dalam memilih seseorang ketua, sekretaris, dan juga bendahara. Dari 8 siswa yang tersedia ialah diketahui. Banyak siswa sama dengan N, 8. Ketua, sekretaris, serta bendahara, banyak pilihan objek atau R sama dengan 3. Nah, jika kita lihat sebelah kanan sudah terlihat jawabannya dari pembahasan soal tersebut. P pangkat N, R sama dengan N faktorial dibagi dalam kurung N dikurang R faktorial. P pangkat 8 dikali 3 sama dengan 8 faktorial dibagi dalam kurung 8 dikurang 3 faktorial sama dengan 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial. Nah, bisa dilihat di situ 5 itu sama dengan 5 di atas, bisa kita coret sehingga kita kalikan semuanya menjadi 336 cara. Kemudian yang ketiga, permutasi dari N unsur yang mengandung P dikali Q dan R unsur yang sama. Rumus yang dapat kita gunakan yaitu P dalam kurung N K1 K2 KT sama dengan N faktorial dibagi K1 faktorial K2 faktorial sampai dengan KT faktorial. Keterangan N sama dengan merupakan banyaknya elemen keseluruhan. K1 merupakan banyaknya elemen kelompok 1 yang sama. K2 merupakan banyaknya elemen kelompok 2 yang sama. KT merupakan banyaknya elemen kelompok KT yang sama. T sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, contoh soalnya, banyaknya cara dalam menyusun dari kata basa-basi, yaitu
Lalu yang keempat ada permutasi siklis. Nah, permutasi siklis ini merupakan permutasi lingkaran atau urutan melingkar. Rumus yang digunakan pada permutasi siklis ini adalah NP siklis sama dengan dalam kurung N dikurang 1 faktorial. Nah, contoh soalnya, dari 5 orang anggota keluarga akan segera duduk mengelilingi suatu meja bundar. Banyaknya cara untuk susunan yang bisa dibuat dari 5 orang tersebut, yaitu bisa kita jawab banyak orang atau N berjumlah 5 sehingga 5 P siklis sama dengan dalam kurung 5 dikurang 1 faktorial sama dengan 4 faktorial menjadi 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dan jumlah cara berjumlah 24 cara. Dan yang terakhir ada permutasi berulang dari N unsur. Tipe permutasi terdiri dari K unsur. Nah, rumus yang bisa kita gunakan di sini Pn sama dengan N pangkat K. Contoh soalnya yaitu banyaknya susunan 3 bilangan dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ialah bisa kita jawab di bawah. Banyak susunan 3 bilangan itu artinya bilangan ratusan. K sama dengan 3. Banyak angka yang disusun atau yang akan disusun adalah N sama dengan 6. Banyak susunan 3 bilangan dari angka 1, 2, 3, 4, 5, serta 6. Maka P6 sama dengan 6 pangkat 3. Nah, 6 pangkat 3 ini berjumlah 216 susunan. Dan memasuki materi yang terakhir yaitu mengetahui percobaan, ruang sampel, dan menghitung peluang kejadian. Nah, yang pertama ada percobaan. Sifat dasar percobaan adalah yang pertama, pada masing-masing jenis percobaan memiliki kemungkinan hasil atau peristiwa atau kejadian yang akan terjadi. Kemudian sifat yang kedua, hasil dari masing-masing percobaan tersebut secara pasti akan sulit ditentukan. Nah, bisa kita lihat ilustrasi di bawah. Pertama, percobaan pada melempar 1 keping mata uang logam. Nah, kemungkinan hasil yang muncul muncul gambar atau G atau muncul gambar angka atau A. Nah, percobaan yang kedua itu melempar 1 buah dadu dan kemungkinan hasilnya itu mata yang muncul ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Itu merupakan salah satu ilustrasi dari percobaan. Lalu yang kedua, ruang sampel. Nah, ruang sampel ini disimbolkan sebagai S, adalah kumpulan dari hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Titik sampel adalah anggota dari ruang sampel, sedangkan kumpulan dari beberapa titik sampel disebut kejadian. Banyak ruang sampel disimbolkan dengan N dalam kurung S. Contoh soalnya, 1 buah koin dilempar sebanyak 3 kali. Maka dari itu, ruang sampel dan serta banyaknya sampel dari percobaan pelemparan koin tersebut berapa? Nah, kemungkinan yang muncul dari koin ke-1, A, G, G. Itu koin yang pertama. Kemudian yang koin yang kedua, A, G, G. Itu kemungkinan yang pada koin kedua. Sedangkan pada koin ketiga, mungkin AG, AA, GG, AG. Maka S atau banyaknya ruang sampel dari AA, AAG, AGA, GAA, AGG, GAG, GGA, GGG. Nah, itu merupakan banyaknya sampel. Dengan bisa kita hitung jumlah sampelnya berjumlah 8 ruang sampel.
Kemudian yang C, peluang kejadian. Sebagai contoh, S merupakan ruang sampel dari sebuah percobaan dengan masing-masing anggota S mempunyai kesempatan muncul yang sama, dan K merupakan sebuah kejadian dengan K elemen S. Sehingga peluang kejadian K adalah rumus atau formula peluang kejadian P dalam kurung K sama dengan N dalam kurung K dibagi N dalam kurung S, dengan 0 kurang dari sama dengan P dalam kurung K kurang dari sama dengan 1. Keterangan K dalam kurung N dalam kurung K merupakan banyak anggota dalam kejadian K, sedangkan N dalam kurung S merupakan banyak anggota dalam himpunan ruang sampel. Contoh soalnya bisa kita lihat, satu buah dadu dilempar undi 1 kali. Peluang muncul angka bilangan prima yaitu, diketahui ruang sampel dadu adalah S yang merupakan himpunan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka S dalam N dalam kurung S berjumlah 6 dan muncul angka prima atau K yaitu merupakan himpunan dari bilangan 2, 3, 5. Maka N dalam kurung K berjumlah 3, sehingga peluang munculnya angka bilangan prima adalah P dalam kurung K sama dengan N dalam kurung K dibagi N dalam kurung S, yaitu 3/6, dan kita perkecil menjadi 1/2. Berikutnya yaitu peluang komplement dari suatu kejadian. P dalam kurung K merupakan suatu peluang kejadian K, dan juga P dalam kurung KC sama dengan P dalam kurung K yang merupakan suatu peluang kejadian bukan K. Maka akan berlaku rumus peluang komplement dari suatu kejadian, yaitu P dalam kurung K ditambah P dalam kurung K komplement sama dengan 1. P dalam kurung K komplement sama dengan 1 dikurang P dalam kurung K. Contoh soalnya bisa kita lihat, peluang Gilang akan lulus ujian matematika ialah 0,89. Sehingga peluang Gilang tidak lulus ujian matematika yaitu, bisa kita lihat di bawah, diketahui K merupakan kejadian Gilang lulus ujian matematika yaitu 0,89. Sedangkan KC merupakan kejadian Gilang tidak lulus ujian matematika. Peluang Gilang tidak lulus ujian matematika adalah P dalam kurung KC sama dengan 1 dikurang P dalam kurung K sama dengan 1 dikurang 0,89, dan jumlahnya yaitu 0,11. Dan yang terakhir ada frekuensi harapan, di mana frekuensi harapan ini merupakan banyaknya kejadian yang diharapkan bisa berlangsung atau terjadi pada sebuah percobaan. Apabila sebuah percobaan dilakukan banyaknya N kali, serta nilai kemungkinan berlangsung kejadian K pada masing-masing percobaan ialah P dalam kurung K, maka frekuensi harapan kejadian K yaitu pada rumus frekuensi harapan PH dalam kurung K sama dengan N dikali P dalam kurung K. Contoh soalnya bisa kita lihat di sini. Satu buah dadu dilempar sebanyak 120 kali, maka frekuensi harapan munculnya mata dadu faktor dari 6 yaitu, diketahui N merupakan himpunan dari bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, sehingga N dalam kurung S berjumlah 6. K faktor dari 6 merupakan himpunan dari bilangan 1, 2, 3, 6, sehingga N dalam kurung A sama dengan 4 dan N sama dengan banyaknya lemparan berjumlah 120, sehingga
P dalam kurung K sama dengan N dalam kurung K dibagi N dalam kurung S, sama dengan N dalam kurung K-nya berjumlah 4 dan N dalam kurung S berjumlah 6, sehingga menjadi 2/3. Nah, lalu frekuensi harapan muncul faktor dari 6, yaitu PH dalam kurung K sama dengan N dikali P dalam kurung K sama dengan 120 dikali 2/3, yaitu 80 kali. Nah, itu merupakan salah satu contoh soal pada frekuensi harapan. Baik, mungkin sekian pemaparan materi dari saya mengenai teori peluang pada mata kuliah Statistik 1. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.